Halo guys, hari ini kita kontemplasi lagi, kita merefleksi diri lagi bersama. Pernah gak sih kamu itu sering disebut terlalu sensitif, terlalu baper lah, terlalu banyak mikir, terlalu perasa, terlalu mudah kecewa, mudah terluka hatinya, terlalu lembut perasaannya. Dan lama-lama kamu mulai percaya bahwa itu memang kamu yang salah. Kamu mulai belajar menahan perasaan kamu sendiri, menyimpannya sendiri, dan mengunci perasaanmu rapat-rapat supaya gak ngerepotin orang lain, supaya tetap diterima, dan supaya tidak dianggap lemah. Kalau kamu berada di titik itu dan merasa benar-benar ada yang aneh dengan diriku, sini kita berkontemplasi bareng-bareng. Bukan untuk diubah, bukan untuk diperbaiki, tapi untuk kita pahami bersama. Mungkin kamu bukan terlalu sensitif. Mungkin kamu hanya terlalu lama bertahan di situasi seperti itu. Sejak kecil, banyak dari kita diajari secara halus, jangan nangis, jangan lebay deh. Gitu aja dipikirin. Kamu itu terlalu perasa. Tanpa sadar, kita belajar satu hal penting. Perasaan kita tidak selalu aman untuk ditunjukkan. Lalu kita mulai menyembunyikannya. Kita tersenyum saat lelah, kita bilang gak apa-apa saat terluka, dan kita tetap datang meski hati ingin pulang. Sedikit demi sedikit, kita menjadi ahli dalam bertahan, tapi lupa bagaimana caranya merasa. Di dunia yang serba cepat dan keras, sensitivitas sering dianggap kelemahan. Padahal, orang yang sensitif bukan orang yang rapuh. Mereka adalah orang yang merasakan lebih dalam. Mereka peka pada nada suara, pada perubahan energi, pada keheningan yang tidak terucap. Mereka pandai membaca suasana, bahkan sebelum kata-kata itu keluar. Itu bukan kelemahan loh. Itu kepekaan jiwa. Tapi karena dunia jarang memberi ruang bagi yang orang-orang lembut seperti ini, mereka akhirnya belajar untuk mengeras. Mereka belajar untuk mengkeraskan hatinya. Karena dunia tidak menerima orang-orang yang lembut seperti ini. Dan banyak banget orang sensitif itu tumbuh menjadi kuat. Bukan karena merasa tidak terluka. Justru karena mereka terlalu sering terluka. Mereka akhirnya belajar bertahan, belajar memendam, belajar menjadi tidak merepotkan. Dan akhirnya mereka lupa bahwa diri mereka juga butuh untuk dipeluk. Kalimat-kalimat seperti, "Aku kuat kok," itu seringkali lahir dari luka yang tidak sempat disembuhkan. Banyak nih tradisi kuno, orang-orang yang peka itu justru dianggap bijak. Para dukun, tabib, sufi, dan para pertapa, itu mereka orang-orang yang sangat sensitif terhadap alam dan manusia. Mereka bisa merasakan perubahan angin, getar emosi orang lain, kesedihan yang tidak diucapkan. Kepekaan adalah alat mereka untuk memahami kehidupan. Dalam tradisi sufi, hati yang lembut disebut sebagai cermin cahaya ilahi. Hati yang keras tidak bisa memantulkan cahaya, tapi hati yang lembut bisa. Rumi pernah berkata kira-kira seperti ini. Luka adalah tempat cahaya masuk ke dalam dirimu. Orang yang sensitif itu sering terluka. Tapi dari luka itulah mereka belajar berempati, belajar memahami, belajar mencintai lebih luas, lebih dalam. Sensitivitas membuatmu bisa menangis bersama orang lain, bersuka cita bersama orang lain, merasakan kehidupan dengan penuh warna. Itu anugerah, bukan kutukan. Masalahnya bukan pada sensitivitasmu. Masalahnya pada kebiasaanmu untuk terus bertahan. Bertahan di tempat yang tidak aman. Bertahan dalam hubungan yang menguras energi. Bertahan dalam situasi yang tidak menghargaimu. Karena kamu takut dianggap berlebihan, takut ditinggalkan, takut sendirian. Maka pada akhirnya kamu memilih diam. Padahal itu hatimu sedang berteriak. Karena memang dunia itu sering memuji orang-orang yang kuat, yang tidak menangis, yang tidak mengeluh, yang selalu baik-baik saja.
tapi jarang memuji orang-orang yang jujur pada perasaannya. Padahal, mengaku bahwa kita lelah itu berani. Mengakui sedih itu jujur. Mengakui bahwa kita butuh bantuan itu dewasa. Merasa bukan berarti lemah. Merasa berarti hidup. Sekarang, mari kita tanyakan perlahan pada diri sendiri. Sejak kapan aku mulai menyembunyikan perasaanku? Untuk siapa aku bertahan? Apa yang aku korbankan demi diterima? Coba berusaha untuk menjawab dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Gak perlu dijawab sekarang, cukup dirasakan. Kadang, kesadaran adalah langkah pertama untuk pulang. Bagaimana kalau mulai hari ini kita berhenti memusuhi kepekaan kita? Bagaimana kalau kita mulai berkata, aku peka dan itu gak apa-apa. Aku mudah merasa dan itu indah. Aku manusia, bukan mesin. Sensitivitas membuatmu bisa mencintai lebih dalam, memaafkan lebih tulus, dan mengerti lebih luas. Dunia butuh orang sepertimu. Ingat ini, orang yang sensitif butuh lingkungan yang aman, bukan yang meremehkan, bukan yang merendahkan. Kamu pantas berada di tempat yang tidak memaksamu mengecil. Kamu pantas dicintai tanpa harus mengeraskan hatimu. Sekarang, mari kita ucapkan perlahan. Biarkan kata-kata ini menjadi pelukan untuk dirimu. Mari kita afirmasi bersama. Aku tidak terlalu sensitif. Aku hanya peka. Kepekaanku adalah kekuatanku. Aku mengizinkan diriku merasa tanpa rasa bersalah. Aku tidak perlu menyembunyikan hatiku untuk diterima. Aku layak dicintai dalam kelembutanku. Aku menghormati perasaanku sendiri. Aku aman menjadi diriku apa adanya. Ucapkan dalam hati atau dengan suasana pelan sesuai yang kamu mampu. Mungkin selama ini kamu merasa aneh, berbeda, terlalu dalam. Padahal, kamu hanya punya hati yang hidup dan itu indah. Kamu tidak perlu berubah menjadi keras untuk bertahan di dunia ini. Tetaplah lembut, tetaplah peka, tapi jangan lupa, jaga dirimu juga. Karena hatimu berharga.